Rencana penggunaan obat antiparasit ivermectin sebagai obat terapi COVID-19 menuai kontroversi. Menteri BUMN menyebut ivermectin dapat digunakan sebagai obat terapi, sementara sejumlah pakar mengkritisi klaim dari Erick Thohir. Bagaimana kebenaran obat ivermectin yang disebut ampuh sebagai obat terapi penderita COVID-19 dan seperti apa publik harus menyikapi perdebatan soal ivermectin ini? Untuk mengulasnya saya sudah bersama Zulistikawati, pakar farmakologi dan farmasi klinik Universitas Gadjah Mada. Kemudian ada Erlina Burhan, dokter spesialis paru. Selamat malam ibu-ibu. Selamat malam. Iya, saya ke dokter Erlina dulu. Dok, kebenaran soal ivermectin ini dapat digunakan sebagai obat terapi bagi pasien COVID-19 ini tentu perlu berdasarkan hasil uji klinis. Menurut Anda sebagai dokter spesialis paru, apakah memang memungkinkan ivermectin ini digunakan sebagai obat terapi bagi pasien COVID-19? Ya, saya kira potensi obat itu mungkin ada, tapi harus kita buktikan dengan uji klinis. Karena dari uji klinislah kita kemudian bisa pastikan apakah memang ivermectin ini mampu menghambat lajunya virus dan juga mungkin memperbaiki klinis pasien secara signifikan. Memang banyak penelitian-penelitian yang sudah dipublish, tetapi penelitian-penelitian ini ternyata hasilnya tidak konsisten. Jadi beberapa mengatakan ada manfaatnya, tetapi beberapa juga tidak ada manfaatnya. Oleh sebab itu kita bisa mengerti kenapa kemudian WHO mengatakan bahwa pemakaian ivermectin ini tidak direkomendasikan kecuali untuk dalam rangka uji klinis. Nah, inilah yang saya kira di Indonesia juga harus kita lakukan uji klinis untuk kemudian kita bisa bicara apakah ini memang ada manfaatnya yang signifikan atau tidak. Karena ini kan kita menyangkut keamanan buat pasien ya, apalagi kita tahu obat ini originalnya adalah obat untuk antiparasit atau untuk cacing. Maka setiap perubahan indikasi, artinya obat yang satu harusnya untuk penyakit A lalu kita pakai untuk penyakit B, itu harus melewati uji klinis, tidak bisa melewati hanya testimoni-testimoni. Jadi sebetulnya itu saja. Jadi marilah kita sabar sama-sama menunggu hasil uji klinis di Indonesia ini apa hasilnya. Baru kita memutuskan kita akan memakainya atau tidak. Demikian. Oke, artinya menurut Anda pasien ini sebetulnya beresiko kalau kemudian belum ada pendapat yang solid mengenai penggunaan ivermectin ini untuk terapi COVID-19, begitu ya dok? Ya, saya kira kan sekarang penyakit COVID ini memang kemudian menjadi sangat beragam perjalanan penyakitnya, baik dari gejala maupun durasinya untuk menjadi berat atau menjadi sembuh. Oleh sebab itu perlu kehati-hatian. Dalam hal ini kehati-hatian ini adalah kita tidak memakai obat-obat yang kita tidak tahu seperti apa, dan juga sesuatu yang meragukan. Harusnya kalau di luar negeri itu dilakukan dan itu hasilnya ragu-ragu, sebagian mengatakan ada manfaat, sebagian tidak, maka saya kira sebaiknya kita uji untuk masyarakat Indonesia apakah memang kita ini kemudian hasilnya memang baik atau tidak. Tapi kabarnya ada beberapa literatur begitu dok yang menyebutkan bahwa ivermectin ini dapat digunakan untuk mencegah kasus-kasus yang ringan. Ya, itu memang ada. Tadi kan saya sudah mengatakan bahwa penelitian-penelitian atau literatur ini membahas tentang ivermectin untuk COVID, tetapi satu sama lain tidak konsisten. Sehingga kita susah memutuskan ini sebetulnya bermanfaat atau tidak. Nah, ini kan menyangkut keamanan pasien ya. Keamanan pasien adalah di atas segala-galanya. Kita jangan menguji coba yang sesuatu yang belum pasti. Jadi saya kira kita sabar saja, kita lakukan uji klinis dan hasilnya nanti tentu saja akan menentukan apakah ini kita pakai atau tidak. Oke, sekarang saya ke Prof. Zulis. Prof, apakah Anda setuju dengan rencana penggunaan ivermectin sebagai obat terapi COVID-19? Ya, terima kasih Mbak. Untuk mengatakan setuju atau tidak tentu harus punya dasar tadi ya. Jadi saya kira saya sepakat dengan Dr. Erlina bahwa tentu untuk mengatakan bahwa itu bisa menjadi terapi kita harus mendasarkan pada hasil uji klinik. Memang untuk ivermectin ini berangkatnya adalah dari hasil uji di Australia yang dipublikasikan pada tahun 2020 bulan Juni
bahwa itu memiliki efek antiviral secara in vitro ya. Saya kira itu mungkin sebagai dasar awal sekali. Tetapi itu kan nggak bisa langsung dipakai ya. Jadi memang harus dilakukan uji klinik dan tadi saya sampaikan tadi seperti Dr. Erlina bilang, hasil uji klinik yang saat ini ada di berbagai negara ini hasilnya masih tidak konsisten. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang tidak begitu ya. Sehingga memang belum bisa diambil keputusan. Apalagi juga dosis yang dipakai, durasi yang dipakai itu bervariasi antar uji klinik tersebut. Begitu. Ya. Oke, kalau Tapi kemudian ada potensi ya, kalau memang hasilnya di uji klinikan di Indonesia bagus ya, why not? Kalau memang itu bagus ya bisa digunakan. Oke, kalau kemudian dasar awal tadi digunakan untuk pengobatan secara masif, bagaimana kemudian dampaknya, Prof? Saya kira obat itu selalu ada kemungkinan risiko ya dan manfaat. Jadi kalau digunakan secara tidak sesuai dengan aturannya tentu saja ada risikonya begitu. Karena untuk obat cacing atau parasit biasanya kan pemakaiannya akan beda sekali dengan durasinya untuk obat COVID kan. Untuk cacing misalnya mungkin hanya dipakai sekali setahun atau sekali dalam 6 bulan. Sedangkan untuk COVID kalau yang beredar di berbagai media sosial itu macam-macam itu yang cara pemakaiannya. Jika pemakaiannya tidak tepat atau tidak yang ngawur lah istilahnya atau tidak ada berdasar, ya tentu saja bisa berdampak ya tadi efek samping dan sebagainya seperti itu. Jadi memang harus kita tunggu saja gitu. Oke, tapi bagaimana sebetulnya penjelasan dari sisi pakar terkait obat ivermectin yang kalau kemudian selama ini digunakan sebagai obat antiparasit, namun ada wacana, ada rencana akan digunakan sebagai obat terapi COVID-19? Ya, saya kira ini hal yang sangat wajar di dalam pengembangan obat dengan strategi drug repurposing. Sebetulnya statusnya sama seperti obat hidroksikloroquine ya pada saat-saat awal COVID. Itu kan juga sama obat malaria tapi kemudian dicobakan untuk COVID. Ini sama ivermectin juga gitu, obat parasit kemudian dicobakan untuk COVID. Nah, untuk hidroksikloroquine misalnya sempat masuk ke dalam panduan dan mendapatkan emergency use authorization dari Badan POM, tapi kan kemudian dicabut setelah kemudian efeknya ternyata tidak terlalu bermanfaat begitu. Nah, saya kira akan sama dengan ivermectin ini. Jadi kalau misalnya memang nanti kajian-kajian itu menunjukkan bahwa bermanfaat, mungkin nanti dari Badan POM akan bisa memberikan emergency use authorization. Tentu saja ketika industri pengusungnya itu memberikan dokumen yang lengkap gitu. Walaupun mungkin tidak harus dari hasil uji klinik di Indonesia, tetapi ketika dia bisa mensubmitkan dokumen yang lengkap dan itu bisa dikaji oleh Badan POM, saya kira itu mungkin saja mendapatkan EUA atau emergency use authorization yang itu kemudian akan melegitimasi dari penggunaan obat ini begitu. Oke, tadi dokter mengatakan itu coba-coba. Apakah kemudian coba-coba ini akan bisa menjadi solusi atau justru nanti menimbulkan kebingungan di masyarakat? Kita akan bahas sesaat lagi, Dok, dan juga Prof. Zulis sesaat lagi. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya kembali ke Prof. Zulis. Prof. Zulis, ada dua opini pro dan kontra terkait penggunaan ivermectin ini dalam terapi COVID-19. Bagaimana sebetulnya pemerintah harus merespon sehingga tidak menimbulkan kebingungan publik? Iya. Saya kira salah satu solusinya adalah begini ya. Jadi yang saya tahu, Indofarma sebagai salah satu BUMN yang kemarin memproduksi ivermectin itu sebetulnya sudah melakukan submission untuk registrasinya adalah sebagai obat COVID. Tetapi kayaknya datanya itu kurang adekuat sehingga Badan POM belum bisa memberikan approval sebagai obat COVID. Sehingga kemudian izin edarnya adalah sebagai obat antiparasit. Namun demikian masih diberi kesempatan 100 hari ke depan dari saat itu adalah untuk memberikan tambahan data gitu. Jadi saya kira kalau memungkinkan dari industri pengusung dalam hal ini Indofarma atau mungkin PT Harsen ya yang sebagai produsen obat ivermectin di Indonesia saat ini bisa melengkapi data yang mungkin bisa tidak harus berasal dari uji klinik di Indonesia tetapi mungkin dari data-data di negara lain yang sesuai ya terkait dengan metodologinya, jumlah subjeknya yang memadai, kemudian dosisnya sesuai serta parameter penilaian luaran klinisnya juga sesuai dan itu kemudian bisa diterima oleh Badan POM, maka saya kira itu sangat mungkin ya bahwa kemudian jika itu memang baik bisa diberikan approval oleh Badan POM sehingga everybody is happy karena ketika itu mendapatkan EUA maka dokter-dokter juga akan lebih aman untuk bisa meresepkan dan mungkin Dr. Erlina misalnya dari PDPI akan bisa memasukkan dalam panduan kalau itu memang sudah mendapatkan evaluasi dan approval dari Badan POM. Saya kira itu lebih mudah seperti itu solusinya. Oke, artinya menurut Anda sebetulnya Indofarma dan juga pemerintah ini mungkin terburu-buru untuk penggunaan ivermectin ini?
Secara produksi mungkin karena ya saya bisa memahami kondisi emergensi ya, wah COVID-nya meningkat nih. Jadi secara produksi mungkin oke aja, tetapi memang untuk produksi ini izinnya masih sebagai antiparasit. Dan memang masih mungkin diberikan atau digunakan secara off label untuk COVID. Tetapi tentu saja itu adalah dengan wewenang dokter ya. Jadi karena kalau kemarin kemudian, mohon maaf nih, Menteri BUMN mengatakan atau mungkin ada miss ya, pembaca ataupun wartawan mungkin menyampaikan adalah izin edar sebagai obat COVID, itu yang mungkin yang perlu diluruskan dan sudah diluruskan. Tapi itu tadi koridornya adalah dalam uji klinik, itu masih mungkin untuk digunakan. Oke, sekarang ke Dr. Erlina, kalau kemudian kita tahu ivermectin sebelumnya juga sudah ada beberapa alternatif pengobatan COVID-19. Selama ini memang kita tahu pemerintah memberikan beragam alternatif obat yang diklaim dapat membantu pengobatan COVID. Menurut Anda apakah hal itu bijak dilakukan dan juga langsung disampaikan ke publik ataukah justru menimbulkan kebingungan yang baru? Barangkali memang terlalu dini ya mengatakan menyampaikan ini adalah terapi untuk COVID. Karena pengertian terapi itu adalah obat ya. Jadi mestinya barangkali dikatakan ini ada loh obat yang berpotensi bisa dipakai untuk pengobatan mengatasi COVID. Nah itu mungkin akan lebih bijak sehingga kita juga, kami para dokter ya akan karena dikatakan berpotensi maka kami akan berusaha membuktikannya dalam melakukan uji klinis. Dan uji klinis untuk ivermectin karena hanya diberikan 5 hari, 1 tablet per hari, itu akan bisa dilakukan dengan sangat cepat gitu. Apa dampaknya? Ya, jadi menurut saya kita sabar aja sedikit gitu ya. Dan mungkin terlalu meletup-letup sehingga mungkin keceplosan kali Pak Menteri ya, karena Pak Menteri kan juga bukan seorang dokter, tapi mungkin niatnya baik, ingin memberikan harapan kepada kita. Tapi kami sebagai dokter tentu saja juga harus berhati-hati karena ini ada hubungannya dengan manusia yang harus kita jaga juga, sampai kemudian malah menimbulkan efek samping dan lain-lain. Nah, kenapa dalam rangka uji klinis ini bisa dilakukan? Karena uji klinis ini pemantauannya ketat. Ya, ada parameter yang diukur dan pasiennya diikuti sehingga intinya aman lah begitu ya. Kalaupun ada adverse event atau kejadian setelahnya itu akan bisa diatasi. Dan ini wajar-wajar saja dan kita bisa lakukan ini dalam skala yang besar, melakukan uji klinis. Daripada saat ini karena ada pernyataan gitu lalu orang seperti euforia, beli bebas, bahkan which is itu sebetulnya nggak boleh. Dan siapa yang mengawasi bahwa dosisnya sesuai, bahwa kemudian benar caranya, dan kalau terjadi apa-apa siapa yang bertanggung jawab. Gitu. Jadi lebih cara kita ingin bahwa ini dilakukan dengan benar. Dan kalau memang ada potensi kita nggak keberatan kok. Kalau memang kemudian hasilnya juga bagus. Oke, tapi dampak yang ditimbulkan dok apabila kemudian ini penggunaannya tanpa dasar uji klinis yang jelas itu akan seperti apa sebetulnya? Ya, dampaknya barangkali ya suatu obat yang belum teruji untuk penyakit tersebut dipakai dan ini kan sebetulnya bukan sesuatu yang benar ya. Kita nggak pasti dengan obat ini tapi kita berikan begitu ya. Kemudian juga masalah efek samping kan nanti ada nyeri perut, ruam di kulit, ada menimbulkan demam dan lain-lain, bahkan kalau ada alergi yang berbahaya. Nah ini kita tidak mau ini juga terjadi. Jadi saya kira kita semua menahan diri. Mari kita sikapi dengan positif, melihat bahwa mungkin ada potensi bahwa obat ini bisa menjadi alternatif pengobatannya. Jadi sabar saja, karena uji klinisnya untuk obat yang hanya diberikan 5 hari ini harusnya cepat, apalagi pasien kita sekarang lagi banyak-banyaknya begitu ya. Jadi mau berapa ratus pasien pun cepat ini kita lakukan. Jadi ya dan semuanya terpantau. Karena kalau uji klinis ada efek samping kita langsung akan lakukan segera tata laksana efek samping. Kalau bebas-bebas saja kan ini tidak terpantau begitu ya. Jadi saya kira kalau ingin dipakai, yuk kita pakai dalam rangka uji klinis. Bisa, kalau memang uji klinisnya di banyak rumah sakit dan dilakukan secara masif, itu akan lebih bagus lagi bahwa kita bisa membuktikan nanti.
Oke, Prof. Zulis, uji klinis sejatinya nanti akan seperti apa yang ideal? Transparansi seperti apa yang ideal yang kemudian bisa rencananya tidak saya menimbulkan sebetulnya juga kebingungan? termasuk ke salah satu tim nanti untuk penelitian ini. Rencananya kita akan membandingkan pengobatan standar yang saat ini kita berikan dibandingkan dengan kelompok yang pemberian obat standar plus ivermectin. Oke. Lalu kita lihat mana yang lebih cepat gejalanya hilang, mana yang lebih cepat menjadi negatif, mana yang lebih cepat toraknya perbaikan, dan mana yang lebih cepat bisa pulang begitu. Jadi ada parameter-parameter yang diukur. Jadi semuanya terukur, jadi kita bisa menyampaikan ke masyarakat ini loh hasilnya gitu. Oke, seperti itu ya Prof ya, uji klinis yang ideal yang akhirnya tentunya tidak menimbulkan kebingungan dan dampak-dampak negatif ke depannya. Iya, betul sekali dengan uji klinik itu karena desainnya adalah menggunakan randomize ya istilahnya dirandomisasi, kemudian juga ada pembanding dengan standar, maka semuanya terukur. Jadi jangan sampai misalnya ada yang sembuh atau kalau dipakai secara bebas ya, ada yang sembuh mengatakan oh saya sembuh dengan ivermectin, tapi jangan-jangan mungkin karena hanya kebetulan saja, kan nggak ada pembandingnya, itu yang kita nggak bisa memastikan. Karena itu dengan desain uji klinik yang valid gitu ya, dengan desain yang sahih, itu kita bisa meyakinkan, bisa convincing bahwa itu memang karena ivermectin itu bermanfaat begitu. Jadi memang saya kira memang harus dilakukan uji klinik untuk membuktikan begitu. Oke, tapi kemudian saat ini sudah disampaikan begitu ivermectin akan diproduksi secara massal. Menurut Anda, saya akan tanyakan ke Prof. Zulis dan juga Dr. Erlina. Menurut Anda dampaknya akan seperti apa kalau kemudian sudah disampaikan ke publik seperti ini? Ke Prof. Zulis dulu. Ya, saya kira kalau diproduksi fine-fine aja, tapi kan nanti kan distribusinya pasti akan dipantau ya. Kalau selama obat itu memang belum di jalurnya untuk digunakan untuk COVID misalnya, karena belum ada izin untuk itu, maka tentu distribusinya akan terbatas. Kalaupun nanti akan diproduksi oleh Indofarma misalnya atau Harsen misalnya yang ada di Indonesia, tentu dia akan didistribusikan khusus untuk misalnya uji klinik misalnya. Saya kira yang penting ada pengawasan begitu. Tidak untuk dipasarkan di umum misalnya yang kemudian bisa dibeli bebas oleh masyarakat. Oke, Dr. Erlina? Ya, saya setuju yang disampaikan oleh Prof. Zulis, memang itu adalah yang semestinya kita lakukan. Jadi ya sementara tidak ada izin untuk COVID-nya ya mungkin ada dua yang akan ditempuh. Satu, dipakai buat obat cacing yang katanya juga kecacingan di Indonesia ini masih banyak. Yang kedua, pakai untuk COVID tapi dalam rangka uji klinis. Oke, terakhir kita memang harus bersabar untuk memastikan bagaimana efektivitas dari ivermectin ini untuk terapi COVID-19. Tapi saran Anda terhadap pemerintah dan juga terhadap masyarakat mengenai penggunaan ivermectin dalam kaitan dengan COVID-19, Dr. Erlina? Ya, kalau kepada pemerintah saya kira yuk kita sama-sama sabar. Kita ikuti aturannya supaya ini menjadi benar gitu ya. Saya tidak mengatakan ini salah, tapi saya kira mungkin semua orang juga dalam kondisi ini mungkin panik ya, ini kasus makin tinggi, sementara obat-obatan mungkin juga tidak mencukupi, tapi mudah-mudahan cukup sih. Dan ini kita coba obat baru, nggak apa-apa, itu kan biasa saja dalam dunia medis memakai satu obat yang off label lakukan untuk repurposes untuk obat lain, tetapi memang harus dibuktikan dulu ya. Dan kalau memang kemudian dari uji klinisnya terbukti, kita akan dengan senang hati memakainya. Apalagi ini obat murah banget kan. Iya, oke. Prof. Zulis? Masyarakat ya jangan euforia juga, Oke. hati-hati juga. Ini kan menyangkut sesuatu yang belum pasti. Jadi sabarlah. Jadi yuk kita sama-sama sabar. Dan yang ingin saya sampaikan sebetulnya ini kita terlalu banyak berkutat di hilir. Ini masalah obat ini kan juga di hilir. Yuk kita ke hulu deh. Yang kalau bisa sekarang ini kan kasus naik, tempat tidur penuh. Yuk kita sama-sama lakukan pencegahan supaya jangan sakit gitu. Jadi kita diskusi ini nggak akan bubar nih kalau udah nggak ada yang sakit. Ini kita sibuk di hilir aja. Iya. Buat saya ini melelahkan ini. Harusnya kita lebih ke hulu lakukan pencegahan, nggak tidak banyak yang sakit. Baik, Prof. Zulis, menurut Anda apa kemudian saran Anda terhadap pemerintah dan juga masyarakat
terkait dengan penggunaan ivermectin yang saat ini sudah menjadi untuk pemerintah itu ada 2 lembaga yang berkaitan, yaitu adalah lembaga atau industri farmasi ya tadi, kemudian Badan POM sebagai Badan Otoritas Obat. Untuk industri farmasi tadi sebagai pengusung obat ini, maka tadi harapan saya adalah dibantu oleh pemerintah ya, karena kebetulan di bawah BUMN, adalah segera mensubmit atau melengkapi data-data yang dibutuhkan secara cepat jika memang ingin digunakan atau diregistrasikan sebagai obat untuk COVID ya, supaya segera bisa mendapatkan approval, katakanlah seperti itu ya, sebelum secara paralel mungkin Dr. Erlina akan melakukan uji klinik. Nah, kemudian untuk Badan POM sendiri tentu kita harus ada sense of crisis ya, karena memang ini butuh cepat, makanya kemarin kayak mau di bypass gitu ya, karena ya ini bagaimana. Nah, saya kira Badan POM juga tidak salah karena mereka juga based on dokumen begitu. Ketika tidak ada dokumen yang dievaluasi ya akan sulit untuk mengatakan atau memberikan keputusan, sehingga ketika nanti dokumen itu segera disubmitkan katakanlah oleh industri pengusung, tentu harapan kita Badan POM segera juga melakukan review dan kemudian apapun hasilnya akan kita tunggu begitu. Dan kepada masyarakat tentu ya harap sabar untuk tidak menggunakan sembarangan karena juga ada risikonya. Demikian dari saya. Baiklah, kita akan tunggu sama-sama bagaimana kemudian prosedur untuk penggunaan ivermectin dalam COVID-19 ini dijalankan. Yang jelas kita tentunya berharap ivermectin ini nantinya akan menjadi solusi begitu ya, dan bukan sebaliknya. Bu Zulis dan juga Dr. Erlina, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam dan salam sehat selalu. Salam sehat. Selamat malam.